Perkenalkan, saya Remrehan Tambanguma dengan NIM 13086200071. Saat ini saya akan mempresentasikan untuk psikologi, yaitu Volvox SP. Pertama, di sini saya akan memaparkan klasifikasi dari Volvox SP, yaitu pertama dari Kingdom, dia berasal dari Kingdom Plantae. Terus filumnya dari Chlorophyta, kelasnya dari Chlorophyceae, ordernya dari Chlamydomonadales, familinya dari Volvocaceae, dan genusnya Volvox, dan spesiesnya Volvox SP. Nah, untuk klasifikasinya ini saya mengambil dari Algabase, dan di sebelah kanan bisa dilihat ini adalah gambar dari spesies Volvox sendiri yang saya ambil dari alami.com. Pertama-tama dari morfologinya, morfologi dari Volvox ini, mereka tuh biasa berkoloni seperti di gambar pertama tadi yang kita lihat, yaitu biasa berkoloni bulat, subferis, elipsoidal, atau ovoid. Gitu. Biasanya satu koloni itu mengandung 500 sampai 50.000 sel yang tersusun di pinggiran matriks agar-agarnya. Nah, dia membentuk bola berongga gitu. Di gambar sebelah kiri bisa dilihat, ini ada gambarnya. 2-50 sel reproduksi besar atau gonidia terletak di bagian posterior, setengah sampai 2/3 koloni. Setiap sel itu tertutup oleh selubung agar-agar yang berbeda atau menyatu tergantung dari spesiesnya itu masing-masing. Lalu sel somatiknya itu bulat, ovoid, atau berbentuk bintang. Masing-masing dengan memiliki dua flagella yang sama gitu. Dengan dua flagella yang sama, terus dia punya stigma, dua vakuola kontraktil di dasar flagella, dan kloroplas yang berbentuk cangkir dengan pirenoid tunggal. Di sini kita bisa lihat gambarnya di sebelah kiri itu, dari penjelasan yang tadi bisa dilihat setiap sel itu dilihat dari single cell, nanti mereka ada flagellanya dua seperti di gambar itu yang ditunjukin. Terus kloroplasnya tadi seperti cangkir dengan pirenoid tunggal, bisa dilihat di sebelah kiri ya. Terus untuk bentuk koloninya yang atas itu terlihat koloninya. Selanjutnya untuk reproduksinya, Volvox SP ini dia bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan autokoloni yang masing-masing sel reproduksi membelah secara berurutan gitu, membentuk plakea spheroid berongga yang kemudian nanti berbalik membentuk koloni anak lagi gitu. Reproduksi seksualnya itu dia oogami. Nah, pada spesies yang berumah satu, koloni seksual dengan paket sperma atau kumpulan sperma dan telur. Pada spesies yang berumah dua atau dioeceus, koloni jantan dengan androgonidia yang membelah secara berurutan menjadi paket sperma. Kalau koloni betina memiliki telur yang jumlahnya hampir sama dengan gonidia pada koloni aseksual atau betina fakultatif, atau jauh lebih besar betina khusus gitu. Setelah pembuahan, nanti zigot akan mengembangkan dinding sel yang berat yang dapat dihias dengan retikulasi atau duri. Setelah nanti perkecambahan, zigot akan menghasilkan sel biflagellata tunggal gitu. Jadi selnya mempunyai dua flagel. Nah, Volvox ini adalah kosmopolitan di air tawar. Nah, baik dari morfologi dan reproduksinya tadi saya mengambil dari Janet 1922. Nah, untuk habitatnya sendiri, Volvox itu lumayan relatif mudah untuk dideteksi karena mereka mungkin ditemukan dalam nutrisi yang kaya air bersih, dan mereka tumbuh dengan baik dalam cuaca yang hangat gitu. Jadi akan mudah ditemukan gitu karena cuacanya nggak yang ekstrim. Jadi musim panas adalah waktu yang tepat gitu untuk menemukan Volvox ini. Kita juga nih dapat menemukan mereka dengan meremas buih kolam. Terus diamati karena diberi siar kolam, dan nanti kita bakal nemuin nih mereka berenang menuju cahaya. Nah, karena kecenderungannya ini yang berenang menuju cahaya, kita dapat dengan mudah menemukan Volvox ini di dekat permukaan. Nah, koloni Volvox sendiri sering terlihat dengan mata terbuka gitu. Volvox dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia mikro karena gak biasa gitu gerakannya gitu, gerakan planetari disebutnya, dan metode yang menarik dalam reproduksinya. Nah, untuk habitatnya ini sendiri saya mengambilnya dari Smith 1995. Nah,
Kalau kita udah bahas tentang Volvox tadi, sekarang kita membahas tentang manfaatnya. Nah, manfaat dari Volvox itu sendiri, ganggang ini kan bersifat subprofit ya. Nah, jadi dia akan membantu untuk menguraikan sisa makanan. Nah, yang kedua, dia itu merupakan produsen yang penting di perairan. Karena dia fitoplankton juga. Dia fitoplankton yang penting, produsen oksigen. Di semua lingkungan, yang ketiga, di semua lingkungan menghasilkan gas oksigen selama fotosintesis. Pada unit pengolahan limbah, gas ini merupakan gas penting untuk degradasi limbah oleh bakteri aerob. Dan yang keempat, dia menghasilkan bahan industri dan bahan makanan, yaitu tanah, diatom, algin, keragen, agar-agar, vitamin, dan protein. Nah, yang terakhir, manfaatnya adalah beberapa jenis ini memang menghasilkan racun, tapi racunnya ini dihasilkan secara ekstraseluler dan dapat dilepaskan. Gitu. Nah, berikut adalah referensi dari presentasi saya hari ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.